dengerin dulu, ada masalah apa? Jangan emosi, jangan emosi. Jangan emosi, ada apa? Terus begitu dia, saya lihat ada stiker lambang organisasi. Saya bilang, kamu dari organisasi mana? Saya minta ke dia. Kan banyak yang sering cuma tempat-tempat stiker, Pak. Ya. Serius, serius. Kamu buat apa? Buat berobat. Berobat orang tua. Orang tuanya kenapa? Waktu itu sakit. Sakit. Kan ada BPJS. Pernah nggak sih kamu atau orang di sekitar kamu terjebak dalam situasi pelik ketika tagihan menumpuk tapi dompet lagi kosong-kosongnya? Di jalanan, gesekan antara pengendara yang nunggak cicilan dan petugas penagih utang seringkali berubah. Jadi drama penuh emosi dan ketegangan. Tapi di balik keributan itu, ada cerita yang lebih dalam tentang realitas hidup, tekanan ekonomi, dan bagaimana kita seringkali memaksakan gaya hidup di luar batas kemampuan kita sendiri. Mari kita bedah sisi lain dari dinamika utang piutang ini secara lebih jernih. Iya, Pak, ini dia kan Lari. ini. Bentar, ada apa? Ada apa? Oh, Ada apa? sama ada. Tadi Udah, motor. udah, dengerin dulu, ada masalah apa? Nah, Jangan ini emosi, gini, jangan Pak. emosi. Jangan emosi, ada apa? Ini kan dia dari motor masih enggak, Pak. Apa? Misalnya saya Oke, kantor. jangan emosi, Iya, jangan dia- emosi, jangan emosi, jangan emosi. Badan. Udah apa? Ingat. Nah, Udah. dia bilang dia ini Apa? suruh ke rumah, saya bilang ini kan nunggak. Abang Dia nagih, bilang, ya kan nagih Iya, terus. Pak. Enggak ada undang-undangnya kan? Iya, iya. Udah, sebentar dulu, Jangan dulu, Pak. Ntar dulu, Kalau marah tadi apa? ya. Jangan dulu, udah tenang dulu. Tenang Ini dulu, Pak, jangan. kata dia dari Ah. ormas. Saya bilang kalau dari Gini, ormas gini, ada Abang katanya punya tugas sok jalan lagi. utang Gitu berapa aja saya bulan bilang. lagi? Ya emang jangan gitu, kalau di jalan ya berapa bulan lagi? aturannya Ya. udah gitu. Iya, Berapa Pak. bulan lagi utangnya? Udang ya masih gede sih, Pak. Berapa Cuman bulan kan lagi? saya telat gitu. Telatnya berapa bulan? Ada sekitar 3 bulan. 3 bulan. Telatnya berapa bulan? Ya sisa pokoknya 3 juta lebih, Pak. Iya. 3 juta Dari lebih. sini, So, gini, saya- gini, jangan di sini dah. Kita ngobrol sedikit. Iya, Pak. Yuk, yuk, ayo. Nggak boleh emosi. Nggak boleh. Kamu nanti kekerasan kena, jangan. Ya. Emang kan saya udah suruh dia pergi karena dia Udah, di keluar situ ngobrolnya katanya. ya. Bawa motornya bawa. Bawa motornya di parkir sini. Bawa. Kemana? Maksudnya? Yang tadi kabur. Guys, kamu jangan. Nah, Tadi Udah. Bukan motor, Pak. Jangan emosi. Nggak boleh emosi. kok jadi kamu bilang saya mampus? Jangan. Kamu jangan emosi juga. Kenapa? Jangan emosi juga. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Gitu loh. Saya semua orang kan harus diberesin. Iya, Pak. Kan intinya abang dari penagih utang. Iya, betul. Kan? Penagih utang. Mana nagih sama dia. Nah, bapak punya utangnya berapa? sekitar 3 jutaan. Ya. Dua-duanya kan menjalankan tugas. Iya. Yang tidak boleh itu kan kekerasan. Iya. Ya. Ini kan ada tugas dari perusahaannya untuk nagih, ya kan? Bapak juga yang ditagih. Iya. Gitu loh. Punya kewajiban. Nah, dua-duanya harus menjalankan tugas dan kewajiban. Nah sekarang ini nggak usah pakai kekerasan, nggak usah, ya kan? Nah intinya kan ini kan di, perusahaan rugi dong kalau nggak dibayar. Ya, kan? makanya itu, Pak, kalau mau koordinasi ke rumah aja. Ya gini. Kamu rugi juga kalau nggak dibayar. Tetapi tidak boleh juga. Di sini terlihat bagaimana dua belah pihak sebenarnya sama-sama sedang menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Pihak penagih utang punya target dari perusahaan, sementara si penyewa motor punya beban finansial yang macet berbulan-bulan. Seringkali, konflik di jalanan terjadi bukan karena niat jahat sejak awal, tapi karena komunikasi yang putus dan emosi yang keburu tersulut. Ketika situasi panas, pendekatan dialog yang tenang adalah satu-satunya cara meredam potensi kekerasan fisik yang merugikan kedua belah pihak. Pak, gimana? Saya ngomong sama dia bilang ke rumah. Terus begitu dia, saya lihat ada stiker lambang organisasi. Saya bilang, kamu dari organisasi mana? Saya minta ke dia. Kan banyak yang sering cuma tempat-tempat stiker, Pak. Ya. Begitu saya lihat, saya udah jalan lagi. Karena kamu organisasi, kita semua punya organisasi. Kita juga organisasi. Nah, Ya gini, karena ini Emang kan. saya udah suruh dia jalan, Pak. Begitu Bapak datang, makanya dia ngotot lagi ke saya. Ya. Kalau udah saya suruh dia jalan. Ya, jadi intinya gini juga sih, kan dua-duanya harus menjalankan kewajiban, Betul. ya kan? Yang nagih jalankan kewajiban, nggak boleh juga nagihnya di jalan, gitu kan? Yang ditagih juga harus menjalankan kewajiban. Ini sih ada, Pak.
kewajibannya harus dibayarkan. Nah, ini juga kira-kira bisa bayarinnya kapan? Biar nggak ditagih-tagih dikejar-kejar lagi. Makanya itu saya minta waktu, Pak. Minta waktu. Ini, Pak. Maaf saya Gimana? potong. Ini kan keterlambatannya di sini sudah keterlambatannya WO. Kita lagi koordinasi dulu ke Credit Plus-nya. Gini. Kreditnya kan di mana? Kreditnya di mana? Credit Plus. Ah, Maksudnya Credit gini. Plus. Kalau keterlambatan Aman. Kalau dengan saya aman di sini ada tenang aja. Ya, Pak, ya, Pak. Ya kena saya semua tenang. Ya, Terus Pak. gimana? Keterlambatannya kalau misalkan 1 bulan 2 bulan itu ada yang ke rumah kolektor. 1 bulan, 2 bulan. Iya, ada yang ke rumah Ke rumah, Iya. kolektor. Iya, misalkan dia 1 bulannya tidak bisa diketemui, di rolling. Cicilan per bulannya berapa sih? Cicilan per bulan Ini kita lagi kita koordinasi ke dengan pihak Credit Plusnya. Cicilan per bulannya. Setelah 2 bulan itu tidak ada konfirmasi dari pihak yang pemilik ini, makanya dilimpahkanlah datanya secara online. Nah, kita memakai aplikasi ini, terdaftarlah dia. Ini disayembarakan. Kalau keterlambatan WO M2 M7 ini biasanya keterlambatan lebih dari 6 bulan. Nah, benar nggak Pak? Ijazah Putra siapa? Nah, makanya itu. Terlambatnya lebih dari 6 bulan. Nah, cicilannya per bulan berapa? Kalau nggak salah 500-an. 500. Jangan nggak salah kan yang nyicil sih. Sekitar 500-an lebih. 500, ya kan? Berarti 3 juta harus dibayar. Ya kan gimana kan dulu pernah bikin akta kredit. Iya. Ya, gitu loh. Nah, sekarang biar tidak ribut lagi di jalan lagi, nah tinggal Bapak nyampein sekarang nih kesanggupan bayarnya bagaimana gitu loh. Biar ada yang nagih pun kepastian. Gitu loh. Gitu, biar nggak nagih lagi di jalan. Gitu loh. Karena biasanya kan kalau kita itu tugasnya mengarahkan konsumen untuk ke kantor. Karena Kantor leasingnya yang mana ini? di tahu sama Credit Plus. Credit Plus tahu. Iya, Gitu. jadi kita bertugas mengarahkan konsumen ke kantor. Nanti tinggal si konsumen bersama orang Credit Plusnya mau bagaimana penyelesaiannya. Apakah mau pembayarannya gimana atau gimana? Nah, gitu. Nah, sekarang gini. Nih, bagaimana Bapak mau bayarnya? Bikin perjanjian lagi di situ, gitu loh. Biar nggak jadi ribut. Jadi yang berwenang itu pihak kantor. Kami kan hanya berdasarkan ini. Nah, kita mengarahkan konsumen, ayo kita ke kantor. Maksudnya gimana mau penyelesaiannya kapan? Bukan ngambil motor di jalan kan? Enggak. Kita mengarahkan konsumen ke Tadi mau kantor. diapain kata dia? Santai, senyum-senyum. Nah, udah. Tadi mau apa katanya? Iya, katanya apa sih? Ya, nanya-nanya gitu. Iya. Memang itu Iya. tugas saya Pak, nanya di jalan. Tidak ngerebut motor kan? Tidak, Pak. Ya kan? Jadi ngarahin supaya ini datang ke kantornya, ya kan? Biar di kantornya nanti bikin perjanjian mau gimana, Mau gimana. diperpanjang, Jadi- mau dibayarin. Nah, Kan semua orang harus ngejalanin dong. Yang punya utang ya harus bayar. Yang punya perusahaan juga kalau nggak dibayar rugi juga kan. Aduh. Akhirnya ngambil tindakan cepat, nyuruh mereka nih, Iya. yang jagoan-jagoan kita Iya. ini. Bisa yang barakan lah. Plat nomornya, data motornya. Iya, sok lu gimana? Ya saya minta waktu Di kantornya aja. Biar nanti nggak dicegat lagi di jalan. Nah, itu kalau Gitu loh, di Jadi- kantornya biar tuntas. Yuk sama saya diantar yuk. Masalah klasik dalam dunia kredit seringkali berakar dari celah verifikasi. Ketika lembaga pembiayaan memberikan fasilitas kepada seseorang yang sebenarnya tidak punya penghasilan tetap, risiko kemacetan di tengah jalan menjadi bom waktu. Di sisi lain, fenomena membeli barang mewah atau sekadar memaksakan gengsi agar terlihat gagah di jalan seringkali membuat seseorang mengambil keputusan finansial yang tidak realistis dengan isi kantongnya. Pada lari ke saya. Kalau bener jangan lari. Iya, kalau bener jangan lari. Saya kan yang awal sama Bapak. Oh, yang lain kabur. Mana yang kabur tadi? saya kan ngobrol sama Bapak. Ah, yang lain kabur. Kamu tinggalnya di mana? Kurang Gurudu. Kerjanya? Ya kan, Kerja apa? proyek Proyek. Ngambil leasing dulu di mana? di sini. Sini. Kenapa sekarang proyeknya lagi nggak ada? Apanya? Proyeknya lagi nggak kerja, di mana? Lagi nggak kerja. Lagi nganggur. Motornya mah gagah. Suka sama majikan. Punya apa? Maunya. Terus tadi nggak boleh dong ada kalimat kamu anggota ormas. Kalau anggota ormas emang
harus gratis leasingnya? Gimana ya Pak? Maksudnya kita Nggak boleh pendekatan gitu. menghormatin gitu, sama-sama menghormatin. Terus kalau misalnya Nanti semua orang masuk ormas dong. ya memang banyak kan begitu sekarang. Nah, itu dampaknya. Iya. Artinya kan dampaknya dari premanisme dan kekerasan. Itu dampaknya orang memperkuat diri. Betul Pak. Akhirnya saya tahu kok. Nanti mobilnya kalau mau ditagih disimpan di ormas. Betul. Nanti nggak bisa diambil. Betul, Pak. Kan nggak boleh model begitu. Betul, Jadi Pak. kedudukan hukumnya, kedudukan kreditnya jadi tidak sama. Iya. Profesional pendekatannya. Mana bosnya? Tak beresin kita. Kan? Karena dari mobil leasing aja, biar gratis. Jadi harus proporsional. Mekanisme penagihan gimana sih, Pak? Kita beresin loh Pak, nggak tujuan apa-apa. Saya nggak mau ada kekerasan di jalan, saya nggak mau ada konflik di jalan, saya nggak mau ada penggunaan kekerasan. Atau enggak masih di atas aja? Hah? Di dalam Pak? Sini aja, Biar lebih enak Pak. udah ini sini. Santai aja Pak. Kita Siap, mau siap. beresin Pak, bukan mau. Siap, siap Pak. Masalahnya gimana mekanismenya? Jadi kalau ngutang 1 bulan gimana? Jadi gini Pak, untuk mekanisme penagihan munculnya tagihan itu kan konsumen tertunggak dulu ya Pak ya. Nah, awalnya ya itu kan penagihan itu ada bucket LiDAR Pak ya, yang telat hari, terus telat bulan, sampai Kalau tak bulan dikawin aja Pak. Hamil dong. Nah, jadi itu. Jadi yang mulai ini nunggak 1 bulan, ada surat nggak teguran? itu ada Pak. Ada surat. Terus nunggak 2 bulan. Ada SP1, SP2 itu. Berapa nunggak 1 bulan SP1? Iya Pak, SP1. Nunggak 2 bulan SP2. SP2. Nunggak 3 bulan. Ya surat tugas penarikan unit Pak. Penarikan unit. Dan yang ditarik itu rugi 2 kali loh. Ruginya yang ditarik itu motornya hilang. Terus kemudian di bank, di BI, blacklist, nggak bisa ambil kredit. Kena BI checking itu Pak. Ya kan, BI betul. checking karena kredit. Ya. Atau kenapa ngasih kredit sama yang tidak punya penghasilan tetap? Bukan, Iya, nggak punya gaji, nggak punya penghasilan tetap dikasih kredit, ngandelin proyeknya nggak ada nggak bisa cicil. Jadi mungkin gini Pak, saya potong ya Pak ya. Kalau pada saat proses pengajuan itu kan ada yang mungkin ada yang bahasanya tim marketing ya Pak ya. Nah tim marketing itu kan ada yang namanya ya proses create order dari konsumen tuh Pak ya. Ya kalau mekanisme dari kantor pasti yang harus punya penghasilan sih Pak, kalau untuk Iya. bisa dikasih fasilitas. Harusnya agak ini selektif, biar tidak terlalu banyak konflik di jalan. Betul Pak. Orang nggak punya penghasilan tetap ngambil kredit, akhirnya sebulan bisa bayar, 2 bulan, 3 bulan, atau di tengah jalan nggak kuat, ditarik. Iya. Kan jadi rugi yang kreditnya, motornya udah balik, blacklist lagi. Duit yang dipakainya, atau nanti orang digunakan untuk ini, pakai, kemudian geser lagi, ngambil lagi, nggak bagus juga. Gimana kalau nanti datang ke selektif, biar semua orang nggak punya utang. Om, jadi gini, itu dulu waktu kredit lancarnya berapa bulan? Ini harga motor berapa? Coba print-outnya ditampilkan mungkin. Nah, so, nggak apa-apa. Kita bantu beresin loh. Mintain aja Ki, Pembelajaran. Ayo. Nah, dulu udah berapa bulan nyicil? Semuanya sih 18% ya Pak. Ya nggak tahu sih itu yang kredit. Saya kalau ditanya saya lupa Pak. Kredit motornya apa sih? GSX. GSE. Dulu kredit itu kalau harga tunai berapa motor itu? Berapa? 20-an ya? Iya nu teka cicilan kunaon ieu teh? Ya namanya kayak kerja proyek Pak. Oh, ayeuna keur eueuh proyek. Ulah gagarwa tuh. Keur eueuh proyek enak teh. Ayeuna ka Cikampek ka mana? Nganter rancangan Mun baturan mana baturan nu tadi? yang tadi Anu mawanan teh teh? Jakarta. Hah? Aing Mau naon? stripping. Naon teh? Stripping Berarti naon? stiker. Stiker. Oh, ke mana? Ayo dinya keur lobaan tadi teu wani keur kunaon begitu kabur jadi wanian. Tadi keur lobaan aku sering tinggal cicing we. Begitu datang saya langsung sok sia wani ka aing ulah. Nah, gimana?
Jadi gini Pak, maaf Pak. Nah, ini untuk tenornya, ini ngambilnya 18 Pak. 18 juta, 18 bulan. Jadinya segini Pak. angsuran. 10 juta. Pinjamnya pasti di bawah ini Pak, karena kan kita ada bunga sama. Jadi Leaseback mungkin. harga motor nggak mungkin harga motor 10 juta. Leaseback BPKB mungkin Pak. Leaseback BPKB Pak. Oh, ini. Pinjam uang. Kalau BPKB. Kamu minjem duit, bukan minjem motor. Mana yang minjem duit? Jaminannya motor. Iya, jaminannya BPKB. Oh, bukan leasing motor. Kamu minjem duit berapa? 5 juta. Terus jaminan motor. Jaminan BPKB. Tapi di sini leasing motor juga. Iya. jaminan BPKB motor. Oh, jaminan BPKB motor. Ya kan sama dengan leasing kan? Iya, sama. Sama leasing kan? Leasing. Ini kan sama dengan leasing kan? Iya, betul. Ya kan? Motornya diambil motornya dipakai kan ininya BPKB-nya di sini. Ini kan beli motor dibayarin sama ini kan? Bisa jadi. Ya sama dengan begitu kan? Iya. Dulu beli motor dulu atau beli DP motor langsung dileasingkan? Beli motor dulu Pak. Beli motor dulu. Iya, beli motor langsung dileasingkan. Beli motor dulu berapa? Dulu kita masih angsuran Pak. Oh dari baru Pak. Ya. Mungkin dia dulu ngangsur di motor Ya, ngangsur baru, di- lunas. Baru dileasingkan BPKB itu. Iya, motornya lunas, Ya. beli baru udah lunas. Ya. BPKB-nya dijaminkan ke sini. Ya, Kamu betul, ngambil Pak. duit 5 Ya. juta. Ya. Nah, sekarang kecicilan berapa bulan? Kamu dulu ngambil duit 5 juta buat apa waktu itu? Serius. Kamu buat apa? Buat berobat. Berobat orang tua. Orang tuanya kenapa? Waktu itu sakit. Sakit. Kan ada BPJS. Enggak gitu. Nggak ikut BPJS. Dirawatnya di mana? Soalnya dulu Ntar dulu saya nanya dirawat di mana? enggak dirawat, kita cuman mantri-mantri aja soalnya kan. Kok bisa berobat pakai mantri mahal bisa? Nah, saya mantrinya pakai sabaraha bayar. Hah? Kan enggak cuman sekali doang. Pak. Berobat orang tua. Sekali mere mantri seberapa? Ada 300 itu. Ada 300, ada 200 sabaraha kali mantri datang. Sing jujur sih ya. Mun teu jujur ku aing kanjutna paes ya. Seberapa? Ya sering Pak jadi kalau hukuman. Tapi serius. Iya, serius. Itu duitnya dipakai berobat orang tua. Iya. Serius nih? Iya, serius. Benar. Iya, Yang sakit orang tua yang laki-laki yang di orang tua saya di mana? yang dibangun. Yang dibangun sakit. Akhirnya duitnya dipakai ini. Iya. Sumpah sia ka aing. Demi naon? Demi apa? Demi Allah. Benar, ini pakai berobat orang tua. Sekarang kan udah nggak ada. Hah, orang tuanya udah meninggal. Jadi uangnya pakai berobat orang tua. Ya. Akhirnya tidak kecicilan karena kerja proyeknya nggak ada. Ya. Berapa habis berobat? Ini sekitar 6-an. 6 naon? 6 juta. Nah, sekarang hutang ke sini berapa? Setelah dicontek lebih dalam, terungkap alasan dibalik kemacetan cicilan tersebut ternyata digunakan untuk biaya pengobatan orang tua yang sudah berpulang. Ditambah hilangnya pekerjaan proyek. Ini memberi kita perspektif baru bahwa dibalik angka-angka kredit macet yang terlihat dingin di atas kertas, ada cerita manusia yang kompleks dan penuh keterdesakan. Hidup tidak selalu berjalan lurus sesuai jadwal cicilan bulanan. Tanyain hutangnya berapa lagi? Itu di situ mungkin Itu berapa lagi? yang ini ya. Nah, hutangnya mana? Ini ya, Pak. Jadi gini, Ini maaf. 3 juta ya. Berapa lagi? Gini jadi ini. 3480 ya. Ini yang udah masuk. Iya udah masuk. Nah, berarti sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Sorry, 8 lagi ya. 8 kali 5, 7. Dari 5. Oh, totalnya aja bos ya. Totalnya berapa? 34 ini mungkin ya, Bos ya. Ini 37 ditambah 843 itu 4 adalah juta. pokok plus bunganya. Jadi Ini dendanya adalah kurang lebih 4 juta lebih. oh dendanya 4 juta. Iya. Gede banget sih dendanya. 6 juta lebih. Karena per hari itu Karena per hari itu 0, berapa persen dari Dari angsuran? tahun 2020. 0,5. Karena angsurannya 0,5% dari angsuran tapi denda ini per bisa harinya. ada diskon, hanya tinggal pokok sama ini aja. Pokoknya aja. 37. Hah? Siap. Ada Udah saya tawar 3 juta. tinggal bikin surat Saya nanti. tawar 3 juta. Gua bantu orang tuanya. Iya. Gua bukan bantu lunasin hutang. Iya. Kalau lunasin hutang itu kewajiban dia, bukan Iya. kewajiban saya. Iya. Tapi kalau dia uangnya pakai berobat orang tuanya, saya berkewajiban bantu dia karena berobat kewajiban negara. Siap. Saya bayar. Ayo nih Pak. Salaman dulu. Salaman. Dulu. Salaman. 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 Bagus. Bayar sana. Awas ulah nanyuk guys ya. Dulu, Bapak dulu. Udah, beres. Udah, lunasin. Karena saya bantu orang tua kamu, saya nggak Ya, bantu. sini aja. Sini aja. Nah, beres. Tepuk tangan dong.
Lunas belum? Kamu dikasih diskonnya banyak. Pokoknya apa namanya, dendanya hilang, setinggal pokoknya pun dikasih diskon. Terima kasih. PPKB-nya ambil. Iya, Hah? Seminggu ya? Oke? Nihun siat TKI. Pada akhirnya, urusan utang piutang adalah soal keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pihak pemberi pinjaman harus tetap mengedepankan jalur profesional tanpa kekerasan. Sementara kita sebagai konsumen juga perlu jujur pada kemampuan finansial sebelum memutuskan untuk berutang. Mengambil pelajaran dari video ini, semoga kita bisa lebih bijak mengelola keuangan dan mengutamakan kebutuhan esensial ketimbang sekadar menuruti gengsi. Bagaimana pendapat kamu tentang dinamika penagihan utang di lapangan seperti ini? Apakah sistem pembiayaan saat ini sudah cukup adil bagi kedua belah pihak? Tulis pandangan kamu secara santun di kolom komentar.